Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak calon peserta didik SMAK Santo Yosef Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya ucapkan juga salam hormat saya kepada para orang tua dan wali murid yang ada di rumah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini berjumpa secara daring dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kita bertemu secara khusus dengan materi MPLS Sarana dan Prasarana SMA Santo Yosef Denpasar yang beralamat di Jalan Sermakawi nomor 4 Denpasar. Untuk mengenal lebih jelas lingkungan sekolah dan sarana prasarana SMA Santo Yosef Denpasar, kita langsung menuju ke lokasi yang pertama. Di sana sudah ada anak didik saya selaku pemandu perjalanan skulptur pertama kita pada hari ini, yaitu Saudari Rosa. Disilakan untuk memulainya. Mari, silakan. Terima kasih kepada Bu Murni. Halo San Yosef, kenalin nama aku Kak Rosa nih. Nah, sekarang aku udah ada di depan sekolah kita nih, SMAK Santo Yosef Denpasar. Yuk kita keliling lantai 1 buat lihat nih apa aja sih fasilitas dan juga ruangan-ruangan yang ada di lantai 1. Let's go! Nah, kita udah nyampe di ruangan yang pertama nih, yaitu ruangan piket. Nah, ruang piket ini biasanya digunakan untuk menitipkan barang-barang dan juga menitipkan surat-surat nih, seperti surat izin dan juga surat sakit. Nah, selain itu di piket ini juga ada fasilitas lain nih, seperti mic dan juga speaker yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota sekolah nih. Selain itu juga, fasilitas tersebut juga digunakan untuk memimpin doa nih, doa pagi, doa angelus dan juga doa pulang nih. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini adalah basement sekolah kita nih. Nah, sebenarnya basement itu bukan tempat parkir ya. Tempat parkir kita tuh ada di gedung baru, gedung sport center ya. Tetapi karena belum diresmikan, makanya basement ini dipakai untuk tempat parkir nih. Nah, biasanya basement ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah maupun OSIS. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kita udah ada di depan ruangan musik ya. Seperti namanya ya, musik ya. Berarti ruangan ini menyimpan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan musik nih, seperti drum, keyboard, dan juga gitar nih. Nah, peralatan tersebut biasanya digunakan untuk mendukung acara-acara yang dilaksanakan oleh sekolah maupun OSIS nih. Nanti adik-adik bisa lihat ya acara-acaranya kalau udah offline ya. Yuk kita lanjut. Di sebelahnya ada ruang Giri Suta ya, atau ruang GS ya. Giri Suta itu adalah ekstra yang dimiliki oleh SMAK Santo Yosef Denpasar nih. Nah, ekstra ini itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di atas ya. Nah, seperti namanya juga Giri Suta, ruangan tersebut ini digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan ekstra mereka nih, gitu. Yuk. Di sebelahnya lagi ada ruang sekre OSIS ya. Nah, seperti namanya juga OSIS ya, berarti ruangan ini dikelola dan juga digunakan oleh anak-anak OSIS nih. Nah, di dalamnya juga ada fasilitas seperti printer dan juga ada komputer, serta ada lemari nih buat nyimpen arsip-arsip OSIS. Nah, biasanya anak-anak OSIS memakai ruangan ini untuk mengedit seperti mengedit LPJ atau laporan pertanggungjawaban dan juga proposal. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada ruang sound ya. Seperti namanya juga ya, ruang sound ya. Berarti ruang ini menyimpan yang berhubungan dengan suara-suara nih, seperti mic, speaker, dan juga mixer ya. Nah, ruangan ini tuh menyimpan alat-alat seperti itu yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah maupun OSIS yang ada di lapangan tengah ya. Nah, kita lanjut ke ruangan yang ada di pojok nih, yaitu ruang UKS ya, atau usaha kesehatan sekolah nih. Nah, seperti yang adik-adik tahu ya, ruangan ini tuh ruangan layanan kesehatan sekolah. Nah, kalau adik ingin menggunakan ruangan ini, tentunya harus ada izin ya. Nah, surat izinnya itu bisa adik-adik ambil juga dapatkan di ruangan piket ya. Fasilitasnya pun lengkap, ada AC, ada tempat tidur, dan keperluan medis lainnya. Ya, ini adalah kantin sekolah kita nih. Nah, oh ya, perlu diketahui ya, kantin sekolah kita itu nggak cuma satu loh di lantai bawah. Ada 2 loh, ada juga yang di lantai 5 ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, aku akan jelasin yang di bawah dulu ya. Nah, kantin yang di bawah ini tuh ada 4 stand ya, dan tentunya sangat terjangkau dan juga sangat enak ya, jadi jangan khawatir ya. Di sana juga ada fasilitas seperti tempat makan, ada wastafel juga ya, jangan khawatir. Kita lanjut. Di sini ada kelas 10 MIA 4 ya.
Dan ini adalah kelas 10-nya 5, kita bisa masuk loh. Yuk! Tada, ini dia ruangan kelas kita. Nah, aku akan jelasin sedikit ya. Nah, ruangan kelas kita ini ya nanti akan dipakai ketika kalau adik-adik sekolah offline nih. Jadi pembelajaran tatap muka ya. Fasilitasnya itu sangat lengkap ya. Ada speaker, ada AC ya kan, ada wifi, ada webcam untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, ada CCTV, ada meja, ada kursi, ada locker ya kan. Ada kipas angin juga, ada lemari literasi ya. Lengkap banget deh pokoknya. Yuk kita lanjut lagi skulpturnya. Nah, di sebelah kanan ini ada ruang kelas dan ini adalah ruangan kelas 12 bahasa. Oh ya, jadi perlu diketahui ya, sekolah kita sudah memenuhi prokes ya. Oke, dan di depan kelas juga bisa dilihat ya, ada hand sanitizer ya. Nah, di sini ada mading ya, mading kelas ya. Setiap lantai pun ada mading kelas ya. Biasanya itu ditempel pengumuman universitas dan juga pengumuman informasi-informasi sekolah serta hasil karya ekstra loh. Jadi bisa lihat sendiri ya kalau ke sekolah. Yuk kita lanjut. Di sini ada ruang kelas 10 bahasa ya. Ini adalah pintu ruang pertemuan atau ruang guru lama ya, atau yang biasa kita singkat RGL ya. Ruangan ini buat apa sih? Sesuai dengan namanya pertemuan ya. Nah, ruangan itu biasanya dipakai oleh anak-anak OSIS dan juga MPK untuk melakukan rapat formal nih adik-adik, karena bisa muat cukup banyak orang gitu. Kita maju ya. Nah, ini adalah panggung sekolah kita nih ya. Jadi panggung ini biasanya itu dipakai tentunya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan OSIS ya. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri ya kalau udah offline ya. Nah, ini nih, sekian dulu ya dari aku. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan aku Naila di lantai 2. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih kepada Kak Rosa. Hai semuanya, kenalin nama kakak Naila. Nah, kakak bakal lanjutin skulptur di lantai 2 nih. Ada apa aja? Yuk ikutin terus. Oke, di sebelah kiri kakak udah ada lab fisika. Lab fisika ini adalah ruangan untuk menunjang pembelajaran, khususnya di jurusan MIA, untuk melakukan eksperimen atau melakukan praktikum. Fasilitasnya ada apa aja sih? Tentunya untuk menunjang praktikum tersebut, seperti jangka sorong dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada lab biologi. Lab biologi ini adalah ruangan untuk menunjang pembelajaran jurusan MIA untuk melakukan eksperimen atau melakukan praktikum. Nah, lab biologi ini ada figura-figura anatomi, ada gelas ukur, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada kelas 10 IIS 4. Di sebelah 10 IIS 4 terdapat kelas 10 MIA 1. Nah, di antara kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2 terdapat ruangan bimbingan dan konseling. Nah, di Sanjos udah ada buka layanan konseling nih. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat atau kalian butuh teman curhat, kalian bisa ke sini. Nah, tentu saja dong di ruangan bimbingan ini pasti harus ada pembimbing. Nah, bimbingannya dipimpin oleh Bu Sheila. Bu Sheila itu orangnya seru banget loh, jadi kalian nggak perlu canggung untuk cerita, anggap aja Bu Sheila itu teman kalian. Nah, lanjut. Di sebelah ruangan bimbingan dan konseling terdapat kelas 10 IPA 2. Di kelas 10 IPA 2, di sebelahnya terdapat ruangan kelas 10 IPA 3. Emang agak mojok ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di depan kelas 10 IPA 3 terdapat ruangan toilet untuk pria, dan di samping toilet pria terdapat ruangan toilet untuk wanita. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah kiri aku udah ada kelas 12 IIS 1 nih. Di kelas 12 IIS 1 ini terdapat kelas 12 IIS 2. Nah, di sebelah kelas 12 IIS 2 terdapat kelas 12 IIS 3. Tentunya dong, setelah 3 pasti 4. Nah, di sebelah IIS 3 terdapat kelas 12 IIS 4. Nah, kita udah ada di depan koperasi sekolah nih. Nah, ruangan ini menjual keperluan sekolah kalian seperti pensil, pulpen, dan lain-lainnya. Koperasi juga membuka layanan fotokopi yang hanya buka sebelum jam pelajaran atau saat istirahat. Jadi kalian sebaiknya koperasi pada jam itu ya. Nah, selanjutnya kita ada di depan TU nih. Nah,
TU itu kepanjangan dari tata usaha ya, karena kita biasanya nyebutnya TU, jadi pasti ke bawah terus dong TU. Nah, TU ini adalah tempat di mana kalian membayar administrasi seperti SPP atau tunjangan lainnya. Nah, di TU ini juga merupakan tempat pusat informasi sekolah. Nah, di dalam TU ini terdapat ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kita lanjut. Nah, tepat di sebelah tata usaha tersebut terdapat ruangan rapat. Nah, seperti namanya, ruang rapat ini digunakan oleh petinggi-petinggi sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, ruang rapat di sini dengan kapasitas yang kecil, atau cukup sampai 12 orang. Oke, kita lanjut terus ya. Nah, selanjutnya, terdapat ruangan kelas 12 MIA 6. Nah, tentu saja di sebelah MIA 6 ini terdapat kelas 12 IPA 5. Oke, sekian dulu dari kakak ya. Selanjutnya akan dilanjutin dengan rekan kakak, Ayu di lantai 3. Bye, salam sejahtera. Terima kasih kepada rekan Naila. Sekarang aku, Ayu, akan menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di lantai 3. Ayo. Nah, sekarang kita berada di depan kelas 11 IBB. Sama seperti kelas-kelas lainnya, kelas 11 IBB ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, di sebelah kelas 11 IBB, di sini ada lab kimia. Lab kimia ini merupakan ruangan di mana para murid, khususnya jurusan MIA, untuk melakukan praktikum atau eksperimen yang berkaitan dengan ilmu kimia. Nah, di dalam lab kimia ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan praktek. Ayo kita lanjut. Ini merupakan lorong kelas 10 IS 3, 10 IS 2, dan juga 10 IS 1. Nah, buat adik-adik yang kelas 10 IS 3, 10 IS 2, dan 10 IS 1, di sini letak kelas kalian. Di situ 10 IS 3, di sini ada ruang kelas 10 IS 2. Di sebelah sini ada kelas 10 IS 1, dan di sebelah ruang kelas 10 IS 1 ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini sama seperti namanya, ruang diskusi ini digunakan untuk diskusi. Ini biasanya digunakan oleh anggota MPK dan anggota OSIS untuk diskusi. Kita lanjut, di sebelah sini ada toilet pria dan di sebelahnya ada toilet wanita yang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bersih. Kita lanjut, di sebelah sini ada lorong kelas 10 IS 3 dan juga 10 IS 2. Ayo kita lanjut. Nah, sekarang kita berada di depan ruang guru. Nah, ruang guru ini memiliki 2 pintu. Dan ruangan ini biasanya digunakan oleh para guru untuk beristirahat dan mengadakan rapat pleno atau rapat akhir tahun. Ayo kita lanjut. Nah, di sebelah sini ada kelas 11 IS 4. Yang disambung oleh ruang kelas 12 MIA 1, 12 MIA 2, dan di sini ada 2 ruangan yang bersebelahan, yaitu ruang kelas 12 MIA 3 dan juga 12 MIA 4. Nah, di sebelah sini ada ruangan yang menjorong ke dalam. Di sini merupakan ruangan perpustakaan. Dan ini merupakan tangga yang menuju lantai 4 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ilka, untuk menjelaskan lantai 4. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih rekan Ayu. Jadi perkenalkan, nama aku Ilka dan kali ini aku akan menjelaskan ruangan yang ada di lantai 4. Jadi yuk ikut aku. Nah, di sana ada pintu tuh. Ini adalah ruangan lab bahasa yang dimana digunakan untuk kegiatan multimedia
Nah, dulunya juga digunakan untuk kakak-kakak kalian yang mau melakukan kegiatan UNBK ada di ruangan ini. Tapi karena COVID seperti sekarang ini tidak bisa digunakan lagi deh. Kita lanjut lagi ya. Ini ada ruangan remedi. Jadi, ruangan remedi ini digunakan untuk kegiatan atau kakak kalian yang nilai kalinya belum tuntas bisa di ruangan ini. Jadi, kita lanjut lagi ya. Kita bisa lihat view-nya sedikit dari lantai 4 ini. Keren bukan? Nah, sini kalian bisa lihat sedikit. Nah, ruangan apa sih ini? Jadi ini adalah ruangan lab komputer untuk kelas 11 yang gurunya adalah Bu Vero. Jadi fasilitas yang ada di sini itu ada lab komputer, lalu ada papan tulis, ada proyektor, dan semua fasilitas yang berkaitan dengan pelajaran komputer ada di ruangan ini. Lanjut lagi ya. Ini juga adalah ruangan lab komputer untuk kelas 10 dan kelas 12. Jadi adik-adik, lab komputernya ada di sini nih. Dan gurunya bernama Pak Yohanes. Kita lanjut lagi. Ini disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Jadi adik-adik tidak akan terkena paparan virus corona. Nah, yang di sini ada kelas 11 MIA 1. Di sini ada ruangan kelas 11 IPA 2. Yang fasilitasnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Nah, lanjut lagi ya. Di sini juga ada ruangan kelas untuk kelas 11 IPA 3. Nah, jadi fasilitasnya juga sama nih seperti kelas-kelas yang lain. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada ruangan BP atau BK. Apa sih? Ini ada ruangan bimbingan konseling untuk kelas 11. Jadi, jika kakak-kakak kalian yang ada masalah atau ingin bercerita bisa di ruangan ini. Lanjut lagi ya. Ini ada ruangan kelas 11 IPA 4 yang fasilitasnya juga sama seperti yang dijelaskan tadi. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada ruang kelas 11 IPA 5 yang fasilitas kelasnya juga sama seperti yang dijelaskan tadi di bawah. Kita lanjut lagi ya. Ini ada ruang kelas 11 MIA 6 atau IPA 6. Fasilitasnya juga sama, bisa dilihat. Yang terakhir nih, ada kelas 11 IPS 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lantai yang paling atas, yaitu kantin atas. Ketika ya. Ini adalah kantin atas dari SMAK Santo Yosep Denpasar. Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik. Di sana terbagi menjadi 2 wastafel, jadi adik-adik bisa mencuci tangan di sana. Lalu kita lanjut lagi ya ke sini. Nah, di sana terdapat kantin 1 yang dimana terdapat makanan-makanan berat dan juga minuman-minuman yang ada di kantin ini. Adik-adik bisa lihat. Lalu di sini ada kantin 2 yang dimana terdapat menu-menu yang kurang lebih sama seperti kantin 1. Enak-enak pokoknya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada kantin 3 yang menunya juga kurang lebih sama seperti kantin-kantin yang lain. Nah, di sini juga nih ada kantin 4. Nah, ini kantinnya menarik banget nih, ada stiker-stikernya. Nah, menunya adik-adik bisa lihat di sini sedikit. Iya, kita lanjut lagi ya. Ini ada kantin kelima atau kedai kelima yang menu-menunya juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang paling terakhir nih, di sini ada menu-menu dessert dan juga di sini terdapat ice cream yang seger banget deh pokoknya. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Ya, ini adalah rooftop dari SMAK Santo Yosep Denpasar nih. Jadi di sini adik-adik bisa melihat view dari ketinggian gedung SMAK Santo Yosep Denpasar. Di sana adik-adik bisa melihat gedung-gedung. Lalu adik-adik bisa melihat perumahan warga. Adik-adik bisa lihat sedikit. Ya, penjelasan mengenai ruangan-ruangan yang terdapat di lantai 4 dan juga lantai 5. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke. Terima kasih kepada Saudara Ilka telah
menemani perjalanan mengenal lingkungan sekolah SMA Santo Yosef Denpasar pada hari ini. Demikianlah kegiatan skulptur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Laurencia Niluh Murniati selaku Wakasek Sarana Prasarana SMA Santo Yosef Denpasar pamit undur diri. Terima kasih dan salam sejahtera.